Ketika bencana melanda, kehidupan seakan berhenti, rumah hancur, infrastruktur rusak, dan harapan seolah sirna. Namun, dari reruntuhan itulah kita bangkit lebih kuat. Inilah perjalanan heroik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebuah proses transformasi yang mengubah kehancuran menjadi harapan baru. Rehabilitasi adalah proses memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana, agar aktivitas pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan kembali normal. Sementara rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh infrastruktur dan sarana yang rusak, agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi sangatlah luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama, aspek fisik, membangun kembali rumah, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya dengan standar yang lebih baik dan tahan bencana. Yang kedua, ada aspek sosial, yang dimana memulihkan kehidupan sosial masyarakat, mengembalikan fungsi institusi sosial, dan memperkuat kohesi sosial yang mungkin terganggu. Yang ketiga ada aspek ekonomi, di mana menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan membangun sistem ekonomi yang lebih baik. Yang terakhir atau yang keempat, ada aspek lingkungan, yang dimana merehabilitasi ekosistem yang telah rusak atau yang infrastruktur yang telah hancur. Indonesia memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi payung hukum utama yang mengatur tahapan pasca bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur lebih detail tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan kebijakan Build Back Better menjadi prinsip utama tidak hanya sekedar membangun kembali seperti semula, tetapi membangun dengan standar yang lebih baik, lebih aman, dan lebih resilient. Namun, perjalanan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak selalu mulus. Berbagai tantangan meliputi, sebagai yang pertama, ada keterbatasan sumber daya baik dalam anggaran, material, maupun tenaga ahli. Kebutuhan besar seringkali tidak sebanding dengan ketersediaannya sumber daya. Yang kedua, ada kompleksitas koordinasi, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah pusat, daerah, hingga internasional memerlukan koordinasi yang rumit dan sering mengalami tumpang tindih. Yang ketiga, ada faktor geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan medan yang beragam, akses ke daerah yang terdampak seringkali sulit dan memerlukan logistik khusus. Yang keempat, dinamika sosial masyarakat. Perbedaan latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat memerlukan pendekatan yang berbeda. Yang kelima, ada risiko bencana susulan. Indonesia yang rawan bencana membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus siap menghadapi kemungkinan bencana susulan yang dapat menghambat proses. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi yang pertama yaitu perencanaan terintegrasi menyusun master plan yang menyeluruh dengan melibatkan strategi stakeholder sejak awal untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, ada dalam penguatan kapasitas lokal. Melatih dan memperdayakan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pelaksanaan sehingga program lebih sustainable dan sesuai konteks lokal. Yang ketiga, ada inovasi teknologi, memanfaatkan teknologi terkini seperti drone untuk survei, aplikasi untuk monitoring, dan material bangunan inovatif yang lebih tahan bencana. Yang keempat, ada diversifikasi sumber pendanaan. Tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta, bantuan internasional, dan skema pendanaan inovatif lainnya. Yang kelima, ada sistem monitoring dan evaluasi robust, memastikan program berjalan sesuai dengan target dan dapat diadaptasi jika diperlukan. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan sinergi semua pihak. Pemerintah berperan sebagai regulator, koordinator, dan penyedia anggaran utama. BNPB dan BNPD menjadi leading sektor dalam koordinasi dan implementasi. Sedangkan sektor swasta berkontribusi melalui CSR, investasi, dan keahlian teknis. Organisasi internasional seperti WHO memberikan bantuan teknis dan pendanaan. NGO dan komunitas berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta advokasi untuk kepentingan korban.
Yang penting, masyarakat terdampak harus menjadi subjek aktif, bukan hanya objek bantuan. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya sekedar membangun kembali yang hancur, tetapi membangun harapan, memulihkan martabat, dan menciptakan masa depan yang lebih resilient. Bersama-sama kita dapat mengubah tragedi menjadi transformasi, menjadi Indonesia yang lebih kuat dan lebih tangguh menghadapi bencana.